Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jack Radar, ketemu lagi untuk Ratek Show. Dan masih bersama saya, tentu saja Nia Dok Ceplok. Hari ini, seperti biasa, kita ada tamu spesial dari Perumda Tirta Ayu, Kabupaten Tegal. Baik, kita langsung kenalan saja bersama narasumber yang ada di sebelah kiri saya. Bertiga ya. Baik, yang pertama di sebelah kiri saya persis ini ada Pak Direktur Operasional, yaitu Pak Edi Sofyan SHMM. Selamat pagi jelang siang Bapak. Selamat sehat pagi, hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, rupa-rupanya kalem sekali ya. Saya lihatnya ini Bapak sosoknya kalem sekali ya. Baik, terima kasih. Kemudian di sebelahnya ada Kabar Teknik, ini ketemu yang kedua kalinya ya Pak ya? 3 kali lah. Oh 3 kali ya? Waduh, saya pelupa. berarti yang lupa ini. Berarti yang tua saya deh Pak ya. Ada Pak Nandang Indradani ST. Selamat pagi jelang siang Bapak. Selamat pagi. Sehat juga? Alhamdulillah sehat selalu. Perjalanan lancar ya Pak ya? Lancar dan harus tegas. lancar karena kan bagian teknik ya Pak ya. Siap. Kemudian di sebelahnya lagi, ini kalau ini kedua kalinya saya yakin, ya kan? Betul. Dengan Pak ini juga apa ya? Ini kalem juga. Beda dengan yang tengah lah. Kepala Bagian Umum Keuangan. Nah, kalau yang kalem-kalem keuangan ini harus ya Pak ya. Pak Sugiharto udah keuangan, Sugiharto Sugiharto Amin. SE. Selamat pagi jelang siang juga Pak. Selamat Sehat pagi, semuanya Mbak. ya. Alhamdulillah. Sekilas boleh dong ya mengenai Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Boleh dijelasin kalau Pak Direktur dulu deh, Pak Direktur ini membawahi semua operasional begitu ya Pak ya, boleh dijelasin Pak? Iya, selamat pagi Jack Radar, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tadi saya sudah dikenalkan sama Mbak Nia, saya diamanai untuk menjadi Direktur Operasional di Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Bersama dengan Pak Direktur Utama Pak Brahmono. Saat ini Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal memiliki kurang lebih sekitar 52.000 pelanggan 52. yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Kita juga punya beberapa cabang pelayanan, yaitu yang tersebar di wilayah Warurejo, Jatinegara, Bojong, Pager Barang, Margasari, Lebak Siu dan Balapulang, dan juga cabang kita yang terbanyak ada di cabang Mejasem, yang meliputi wilayah Kecamatan Kramat dan juga ada sebagian Kecamatan Tarub dan Kecamatan Talang. Itu yang kantor pelayanannya di cabang Mejasem. Saat ini di cabang Mejasem secara khusus itu ada sekitar 10.000 pelanggan yang tersebar di 3 kecamatan itu. Itu paling banyak di situ ya Pak? Ya, saat ini di luar kantor pusat kita di Selawi, yang pelayanan kita untuk pelanggan yang terbanyak adalah yang kedua di cabang Mejasem. Gitu. Nah, ini kalau Pak Edi Sofyan. Iya. Kemudian di sebelahnya ini Pak Nandang nih Pak. Kerjanya apa sih Pak? Udah ngomongnya kerjanya apa nih ya sebagai kabak teknik? Ya, ditanya lagi sebetulnya. Iya dong, ngapain aja? Alhamdulillah kebetulan kami juga diamanahi sebagai Kepala Bagian Teknik di Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Teknik membidangi ada 5 subbagian, yaitu subbagian produksi, bagian NRW yang tugasnya untuk menekan tingkat kehilangannya itu, terus bagian transmisi distribusi, ada bagian IT dan bagian perencanaan, itu semua ada di bidang teknik. Termasuk ini yang disinfektan pun secara umumnya ada di teknik, tapi keseluruhannya barang-barang kita menangani bersama. Gitu ya. Kalau teknik itu biasanya lebih erat ke pelayanan ya, ke eksekutor. Eksekutornya malah. Baik, kalau bagian keuangan Bapak? Terima kasih Mbak Lia. Jadi saya di bagian keuangan, membawahi di bagian sub kepegawaian, sub sekretariat rumah tangga, sub akuntansi keuangan, dan
logistik. keuangan Ya, plus logistik. logistik juga. Iya. Jadi ngurusi penggajian pegawai, ngurusi laporan keuangannya perusahaan, dan memastikan keuangan bisa terkontrol dengan sesuai rencana. Gitu. Oke, nah ini kalau kita udah sedikit bertanya-tanya mengenai struktur yang sudah ada di sini, bagiannya apa saja sudah Jakpri Radar ya. Nah, saya mungkin mau langsung tanya aja nih lebih ke Kabak Teknik atau mungkin dari Pak Edi, baik Pak Sugiarto mau jawab juga nggak apa-apa, Nandang juga boleh. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk nih Pak, kalau misalkan ada sebuah perumahan ya Pak, perumahan itu kan biasanya itu kalau pasang PDAM namanya masih perumahan ya Pak ya, masih atas nama developernya. Biasanya seperti itu, belum nama pemilik. Nah itu bisa dirubah nggak Pak? Kalau misalkan ternyata rumah A sudah terbeli, tetapi ternyata di penagihan untuk setiap bulannya itu masih nama developernya Pak. Itu kalau misalkan diganti bisa enggak? Kemudian biayanya berapa Pak? Monggo. Bisa jawab? Sebetulnya kalau yang di Selawi itu yang seperti itu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Developer pun mengajukan nama-nama rumahnya sudah sesuai dengan calon pemiliknya. Tapi kalaupun ada, itu bisa dirubah dengan namanya balik nama. Biayanya hanya Rp100.000. 100.000 rupiah. Nggak besar di PDAM, murah. Murah banget, 100.000 banget. rupiah ya. Oke. Bisa, Dan bisa itu di- sama Pak berlaku untuk kota juga Nah, kabupaten? kalau untuk kota sendiri, kalau prosesnya sama, saya yakin sama prosesnya kaitannya dengan ada balik nama itu, cuman biayanya mungkin karena Bisa berbeda. bisa berbeda Bisa karena berbeda. kebijakan di masing-masing daerah itu berbeda. Kalau untuk perumahan memang tergantung pengembangnya masing-masing. Mbak. Istilahnya kalau yang di kawasan Mejasem itu kan banyak perumahan-perumahan baru ya. Di Mejasem itu kalau yang ada karena saya juga pernah di cabang Mejasem, jadi memang kita waktu itu juga langsung koordinasi dari pengembang terutama. Pada saat pengembang mau membuka perumahan baru, biasanya mereka kan koordinasi dengan kita kaitan dengan jaringan awal. Jaringan awal otomatis menjadi beban dari pengembang itu. Jaringannya. Begitu. Kemudian pada saat jaringan awal itu sudah terbangun, dan ini biasanya dilakukan pada saat mereka mau mulai membuka, sehingga jalan-jalan yang nantinya akan dilalui oleh pipa itu belum tertutup oleh paving atau oleh aspal dan yang lain-lain, sehingga memudahkan kita untuk pemasangan jaringan distribusinya di komplek wilayah itu. Oh, begitu. Dan kalau yang untuk perumahan memang saat ini kita juga menyarankan dan menghimbau kepada pengembang terutama yang untuk khusus untuk PDAM itu agar bisa dibuatkan bak penampung di bawah. Karena itu menjadi salah satu, sekarang sudah menjadi salah satu prasyarat untuk pengembang yang mau kerjasama dengan kita itu agar rumah-rumah yang dibangun itu disediakan fasilitas bak tandun di bawah terutama. Itu sebagai antisipasi apabila ada gangguan aliran air pada saat air kecil ataupun memang pada saat mati karena ada gangguan itu, paling tidak pelanggan itu punya tandon untuk 1 atau 2 kali 24 jam itu. Sehingga harapannya pada saat aliran air ada gangguan itu di perumahan itu tidak mati total, tapi mereka masih punya cadangan. Punya air cadangan untuk itu ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Baik, Jakpri Radar, nanti ada pertanyaan lagi. Saya masih punya banyak pertanyaan. Tapi kita break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap untuk Ratek Show. Baik, Jakpri Radar kembali lagi masih bersama dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal ya. Dan kita balik lagi nih Pak, tadi sekilas mengenai yang developer itu, pengembang perumahan. Nah,
kan sementara masih tetap nama dari pengembangnya tuh Pak. Biasanya kan tagihan terus tetap ada tuh Pak setiap bulannya. Sementara kalau kemudian sang pemilik rumah merasa, wah ini belum nama saya nih, ngapain saya ditagih gitu. Itu sebenarnya nanti tagihannya larinya kemana nih Pak? Tetap ke developernya atau nanti dibiarkan menunggak atau seperti apa Pak? Kalau masih atas nama developer, sebenarnya menjadi tanggung jawab developer. Gitu. Karena biasanya setelah ada akad jual beli antara developer dan pemilik rumah, otomatis nanti termasuk tagihan PDAM juga beralih nama menjadi atas nama pemilik rumah itu sendiri. Sehingga pada saat nama yang dipergunakan masih menjadi nama developer atau pengembang, itu sebenarnya tanggung jawabnya masih tanggung jawab pengembang. Oh begitu. Berarti yang punya rumah aman-aman saja. Iya, malah harusnya memang itu dari pengembang atau dari developer, saya yakin pasti setelah rumah itu laku terbeli, laku terjual kepada pemilik, pasti nama akan disesuaikan. Iya, dibalik nama. Begitu. Baik, kembali masalah klorinasi nih Pak Nandang. Dari 1, 2, 3 sampai 6 nih. Kayaknya ini video ke-6 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kita selalu gembar-gembar klorinasi. Bisa dijelasin deh Pak untuk terus meyakinkan masyarakat ya, terutama Kabupaten Tegal, itu seperti apa upayanya dari Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal sendiri Pak? Oke, terima kasih Mbak Nina Dok Jeplok, sahabat Cakwi Radar juga. Betul. Jawaban saya tetap sama kaitannya dengan klorinasi, dari 1 sampai 6 juga masih sama. Klorinasi itu kan proses pembubuhan zat atau kaporit lah kita bilang, untuk membasmi bakteri jahat, kuman-kuman, karena biar si air ledeng itu aman dan sehat, tidak hanya bersih tapi aman dikonsumsi. Karena ada persyaratan dari Permenkes, terutama kita mengikuti Permenkes 492 tahun 2010 itu, persyaratan air minum harus sesuai dengan apa yang ada di Permenkes tersebut. Yang jelas ketika kita misalkan klorinasi pun tetap kita jaga perhitungannya, pengelorinasiannya, karena memang ada batasan minimal sisa klor itu di pelanggan itu harus minimal 0,1. Jangan sampai kurang dari itu. Berarti kalau kurang dari itu hanya bisa disebut bersih tapi belum tentu bisa disebut sehat. Karena itu bedanya air bersih dengan air sehat ya. Kalau sehat pasti bersih, tapi bersih belum tentu sehat. Nah, itu. Jadi tetap klorinasi yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan ketentuan Permenkes 492 dengan baku mutu sehat juga. Itu zat klornya sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah kami hitung, baik dari reservoir ataupun di wilayah pelayanan. Karena kita mengklorinasi itu tidak hanya di wilayah reservoir saja, tapi dari mulai brown cap atau di sumber mata air, nanti diukur sisa klornya berapa. Kalau kurang kita masih juga di reservoir kita klorinasi juga. Terus nanti di pelayanan pun kita masih hitung juga, kalau misalnya kurang kita klorinasi juga. Jadi ada 3 titik tahapan, ada 3 titik klorinasi. Di brown cap, reservoir, dan wilayah pelayanan. Dan di wilayah pelayanan tidak hanya 1, nanti ada beberapa untuk klor. Gitu. Dan juga kemarin kebetulan kita juga program kualitas air juga ikut, ya harus seperti itu persyaratannya. Jadi insya Allah air PDAM sehat untuk dikonsumsi. Oke. Kemungkinan ada nggak sih Pak, kalau misalnya kayak bau kaporit ya, kalau diklorinasi itu ciri khasnya lebih ke bau kaporit? Pasti. Kalau yang sisa klornya tinggi itu biasanya bau kaporitnya lebih agak menyengat ya. Tapi kalau misalkan di 0,1, 0,2 itu ya hanya bau-bau nggak terlalu menyengat lah. Kita masuk ke ember aja di 2 menit, 1 menit, 2 menit itu sudah hilang baunya. Tapi biasanya lebih ke pertama kali kita buka keran terasa menyengat, tapi setelah itu enggak. Jadi hati-hati juga, jangan buat pertanian atau peternakan lah ya. Itu terutama untuk ikan itu pengaruh banget. Ikan lele ataupun apa, ketika misalkan pakai air itu bisa rugi nanti pemiliknya. Jadi air PDAM yang sudah diklorinasi ini memang khusus untuk manusia Pak?
Ya. Ya. Tapi kalaupun bisa pakai ikan bisa, tapi tidak bisa langsung. Dinetralkan. Harus diendapkan dulu Oke. lah. Ketika masuk ke ember, misalnya ember dibuka 1 hari dipakai nggak masalah. Atau mungkin nanti di situnya sudah ada air hanya untuk nambahi saja. Tapi jangan dari ngawali diisi air itu terus dimasukin ikan. Kalau ikan seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah ada misalnya separuh nggak masalah juga. Oke. Tadi perbandingannya 0,1 ya Pak. Kalau misalkan Enggak, gini, itu Pak, sisa klur yang persyaratannya itu. Jadi sisa klurnya itu 0,1 batas minimum. Kalau misalkan di bawah 0,1 berarti tidak memenuhi persyaratan air minum itu. Jadi kita misalkan ini udah 0,1 udah minim nih, udah di ambang batas tuh. Nanti kita ada klorinasi lagi di wilayah pelayanan biar bisa, kalau bisa lebih dari itu. Tapi 0,1 pun sudah termasuk ke persyaratan, sudah masuk. sudah Jadi standar bisa Standar. membunuh bakteri, virus. ingin menambahkan Pak Edi, monggo. Kalau kaitan dengan klorinasi ataupun disinfektan ini memang program dari pemerintah yang kita ikuti. Kita saat ini ada program hibah yang salah satunya itu mensyaratkan bahwa PDAM memang sudah mensyaratkan dan sudah menerapkan klorinasi untuk pengelolaan air minumnya. Walaupun air kita, saya rasa ataupun kita semua juga sudah tahu bahwa sumber air kita dari mata air, dari secara yang kita alirkan secara gravitasi, bukan sumber dari sungai atau waduk atau danau, tapi untuk menjaga kebersihan dan sterilisasi air minum, pelaksanaan disinfektan dan klorinasi ini menjadi satu hal yang harus kita wajibkan, dan juga ada parameter-parameter ataupun indikator yang diterapkan kaitan dengan program ini, dan kita memang harus kita ikuti, harus kita laksanakan, karena program hibah air minum berbasis kinerja ini menuntut PDAM ke depan untuk memberikan pelayanan khususnya dalam kualitas air minum itu sesuai dengan standarisasi yang memang harus ditempuh oleh PDAM untuk memberikan air minum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes 492. Permenkes 492 tahun 2010. Oke. Ada kemungkinan nggak sih Pak kalau misalkan air yang dari atas itu kan diklorinasi kemudian kan disalurkan ke bawah, nyampe bawah berubah, bisa nggak Pak? Pasti berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Kalau misalkan di atasnya kita batas di 0,5 klorinasinya, pH-nya ke bawah pasti kan ada perjalanan. Itu pasti di bawahnya berubah. Cuman perubahan di bawah itu kalau masih di 0,1 ke atas berarti masih memenuhi persyaratan. Dan nanti kalau misalkan untuk menjaga keseimbangannya itu, kita di bawah pun ada klorinasi juga di pelayanan, wilayah pelayanan. Di Pacul itu kita ada juga, di Babakan kita ada juga, di wilayah pelayanan. Tapi kalau di atas, karena pasti ke bawah berubah, nggak mungkin di atasnya misalnya 0,5 pH-nya, terus di bawahnya juga 0,5, pasti berubah karena dari perjalanannya. Ya, karena melewati ya. pipa-pipa, melewati Begitu ya, Jack. Dan ini dijamin sehat ya Pak ya? Insya Allah jamin sehat. Bisa langsung diminum? Kalau saya yang suruh minum bisa, tapi kadang-kadang orang itu kan untuk minum air mentah itu ragu, kecuali sudah dikemas seperti ini. Ketika saya masukkan air ledeng, masukkan ke sini, saya tutup, pasti orang mau minum. Tuh, tapi kalau saya baru disuruh itu, iya Pak, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi nggak kurang-kurang orang pada yang langsung minum di keran bisa, karena mereka yang pelaksana sendiri kan sudah tahu pasti bahwa ini udah memenuhi persyaratan, saya minum nggak masalah. Tapi kadang kalau pelanggan kan keraguannya itu yang perlu kita yakinkan. Nah ini saya yakinkan, insya Allah tidak bakalan mules kalau minum air mentah langsung di keran. Tapi orang lebih percaya lagi ketika dimasak dulu. Iya. Ya, itu. Begitu ya Jack Radar ya. Baik, jangan kemana-mana, kita break lagi dulu yuk. Tetap untuk Ratek Show. Baik, Jack Radar masih bersama dengan Perumda Tirtayu Kabupaten Tegal untuk Ratek Show hari ini ya. Baik, ada Pak Edi, kemudian Pak Nandang dan juga Pak Sugiarto. Masih semangat semua ya? Semangat. Masih. Masih dong ya. Semangat. Baik, ini mengenai lebih ke pelayanan
begitu ya Pak ya, kalau ngomongin soal pembayaran, tagihan dan lain-lain. Kalau tagihan identiknya nunggak-nunggak ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan dari 52.000 pelanggan, ada nggak sih Pak yang nunggak-nunggak gitu Pak? Banyak nggak kasusnya? Kalau di persentase ya Mbak, dari 52.000 itu kita tagihan lancar itu sekitar 96% sebenarnya. Sudah Itu sudah sangat bagus sekali Iya. Pak ya. Oke, karena 90 loh ya. Iya, sudah di atas 90%. Ya, sehingga Nah, kemudian karena kita programnya yang penting adalah memberikan pelayanan ataupun kemudahan kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu harus ke kantor pusat ataupun ke kantor cabang untuk melakukan pembayaran tepat waktu terutama. Karena kita sudah bekerja sama dengan BPOB yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, juga dengan toko retail Indomaret, Alfamart itu juga, terus juga perbankan, kita juga kerjasama dengan BKK, BPR seluruh Kabupaten Tegal, juga dengan BPD Jawa Tengah, kemudian yang terakhir perbankan nasional kita juga kerjasama dengan BNI dan Mandiri, untuk pelanggan-pelanggan yang bayar lewat ATM maupun lewat M-Banking. oh, begitu. Kemudian juga ya yang terbaru kita juga sudah kerjasama dengan e-commerce online seperti Bukalapak, Ya. Tokopedia juga sudah kerjasama dengan kita, sehingga memang itu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita juga ada program reward untuk pelanggan yang melakukan pembayaran tepat waktu terutama. Yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, dan kategori kedua dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 batas waktu pembayaran kita, yang kita undi setiap tahun sekali di saat hari ulang tahun PDAM, sehingga itu juga sebagai penghargaan ataupun sebagai imbal balik kepada pelanggan yang melakukan pembayaran secara tepat waktu. Gitu. Itu yang tepat waktu dapat reward. Iya. Kemudian kalau misalkan yang nunggak-nunggak ini, upayanya apa sih Pak? Ada antisipasi apa dari PDAM sendiri Pak? Kalau untuk pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran, dalam waktu 2 bulan kita lakukan persuasif, sebenarnya kita kirim surat juga, kita beritahukan juga. Kalau era sekarang memang kita juga kemarin sudah menerapkan adanya peringatan ataupun tagihan secara online, Pak. Tagihan secara online Ya, sudah berarti pelanggan yang terlambat itu mendapat Notifikasi. SMS, ya, notifikasi peringatan baru, bahwa baru atau sudah lama Pak? sudah setengah tahun lah, sudah berjalan setengah tahun ini. oke. Bahwa Pengingat, ada mengingatkan. Kalau pelanggan sudah bayar, kita ingatkan bahwa mereka punya tunggakan, karena masyarakat atau pelanggan itu kan kadang tipenya macam-macam ya, Mbak. Ya. Ada yang didatangin, ditagih itu tidak enak juga dengan lingkungan sekitar dan yang lain-lain, karena ada banyak juga pelanggan yang kita datangi rumahnya ternyata kondisinya kosong atau tidak bisa langsung bertemu dengan pemilik rumah, sehingga adanya aplikasi ataupun pemberitahuan dengan notifikasi semacam itu sangat membantu untuk kita memberikan kelancaran pembayaran. Nah, resikonya ketika semua aplikasi sudah kita keluarkan, pelanggannya masih nggak ada tindak lanjut, itu nanti ketemu sama teman-teman teknik, eksekutor, ditutup atau nanti dibongkar. Akhirnya kalau sudah dibongkar kan harus bayar lagi. Makanya ke pelanggan juga jangan lama-lama lah, nunggunya sebulan aja lah, bulan keduanya langsung dibayar gitu. Tapi pernah nggak sih Pak kalau misalnya ternyata rumah itu tidak ditempati lama gitu Pak, dan baru ketahuannya setelah gimana Pak? Ya, kalau tidak ditempatinya itu kan mereka lebih bayar apa tidak itu? Karena banyak rumah-rumah kosong. Ketika baca, kita kan ada pembaca meter, kita dibaca itu 0, 0, 0. Tapi selama mereka memenuhi kewajibannya untuk membayar,
tidak masalah bagi kita. Kecuali kalau misalkan 2 bulan tadi tidak terbayar, kita kasih pemberitahuan, nggak ada tindak lanjut, bulan ketiganya kita tutup. Tuh. Jadi kosong ataupun tidak, selama dibayar tidak masalah. Cuman mungkin nanti ruginya PDM nggak ada yang pakai airnya. Dibayar tapi nggak dipakai. Padahal airnya sehat sekali Iya. ya. Ini ngomongin air sehat. Nah, bisa ada kemungkinan nggak sih Pak kalau misalkan ternyata ada oknum ya Pak ya untuk menjual sendiri air, mungkin saya nih Pak, saya ada air PDAM nih, saya jual apa ya buat bisnis sampingan saya. Itu gimana Pak? Kalau ketahuan ataupun ada indikasi lah, awalnya kan indikasi ya, dari kita lihat dari kalau secara legal pelanggan tersebut melakukan penjualan kepada pihak lain tanpa seizin kita, itu kan memang berarti menyalahi ketentuan ataupun menyalahi perjanjian awalnya. Karena perjanjian awal itu adalah untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk diperjualbelikan, otomatis golongan ataupun tarif pelanggannya beda sebenarnya. Tentuannya Tapi beda. Ketentuannya diperbolehkan beda. kalau misalkan izin ke PDAM langsung? Kalau izin, kalau dihitung dari antara dijual dengan tarif yang kita kenakan, Berbeda. otomatis pelanggan akan berpikir ulang karena otomatis dia 5 kali lipat. Jauh bayarnya itu lebih mahal, gitu. jauh lebih mahal daripada kita dengan tarif rumah tangga dan tarif air yang dijual itu. Otomatis tarifnya hampir 5 kali lipat dari rumah tangga. Tetap dibolehkan sih Mbak, dengan tarif yang nanti Dengan disesuaikan. tarif yang menyesuaikan. Mereka lebih ke tetapi tarifnya disesuaikan dengan yang ada di PDAM. Nah, kalau misalkan ada yang oknum menjual seperti itu, biasanya kalau kita panggil awal, kalau misalkan dia bisa mau berubah dari pelanggan awal ke pelanggan khusus, itu namanya pelanggan khusus kan, ya bisa jalan. Tapi kalau enggak ya kita putus juga. Kalau misalkan menjual tanpa sepengetahuan PDAM, tapi ketika misalkan ketahuan kita proses sesuai dengan administrasinya, oke, kita lakukan itu. Misalkan mereka menjadi pelanggan khusus hanya perubahan atau mungkin reklas ya, pelanggannya dari rumah tangga menjadi pelanggan khusus. Tapi kalau misalnya mereka nggak akan dijual lagi, ya kan dia seperti biasa. Tapi kalau ketahuan yang kedua kali, kita putus biasanya. Langsung ya Pak? Ya, Itu ada sanksinya tuh Pak. sanksi. Sanksi. Dan ada dendanya juga itu. Oh, begitu. Ya, Iya, kalau ketahuan mereka tidak izin, setelah kita peringatkan terus mengulangi lagi, ada dendanya. Dan dendanya sudah tertera semua di SK tarifnya. Pada saat perjanjian Nah, awal, perjanjian memang awal. sudah ada. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau Ya sudah janganlah, jangan melakukan itu. Merugikan negara bukan merugikan selesai PDAM. ngomong ini. Merugikan negara itu bukan merugikan PDAM. Nah itu makanya berhati-hati untuk tidak menjual begitu loh Pak loh. Iya. Mending tidak begitu ya. Mending tidak. Anandang langsung takut loh. Dikira saya mau memprovokasi nih. Ini jangan kemana-mana Jack Wiradar, kita masih bareng sama Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal dan kita akan balik lagi tetap untuk Ratek Show. Ya, Jack Wiradar, nggak terasa ya, ternyata kita udah masuk di sesi terakhir, tentu saja bersama dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Masih nih ada Pak Edi, Pak Nandang, dan juga Pak Sugiarto. Ngomongin tentang sedikit nih pelayanan di Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal ini 24 jam loh, Jack Wiradar ya. Kira-kira pelayanan apa saja sih yang ditangani untuk yang 24 jam ini, Pak? Terkait pelayanan kita 24 jam terus-menerus itu memang sebuah janji ataupun maklumat pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan untuk bisa menerima distribusi aliran air dari kami selama 24 jam terus-menerus. Memang ada di wilayah terutama yang masih menggunakan sumur dalam yang belum secara maksimal 24 jam, tapi terus kita usahakan ataupun terus kita upayakan ke arah agar mereka juga bisa menerima
24 jam secara terus-menerus. Kita memberikan janji pelayanan tersebut, tapi dengan memperhatikan kondisi dan sistem aliran yang ada, memang pada saat-saat tertentu ada kalanya kita tidak bisa memberikan janji pelayanan 24 jam tersebut. Sehingga memang kita sangat berharap kepada pelanggan agar mereka bisa membuat tandon-tandon ataupun tampungan-tampungan air, sehingga itu adalah sebagai langkah antisipasi untuk cadangan air apabila secara teknis kita memang sedang ada gangguan terutama. Karena kita juga berbenturan ataupun bersinggungan dengan faktor alam yang kita tidak bisa tentukan kapan terjadinya gangguan, kapan terjadinya bencana dan yang lain-lain. Tapi kalau kita antisipasi dengan adanya tandon itu, sedikit banyak itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua kaitan dengan upaya pelayanan kami 24 jam ini adalah kami juga menghimbau kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya, apabila melihat ataupun menyaksikan adanya kebocoran air di jalan, kebocoran pipa milik kami, apabila memang belum terlayani, segera berikan informasi kepada kami, istilahnya, karena kami sudah menyiapkan tim yang siaga 1x24 jam untuk pelaksanaan gangguan perpipaan tersebut. Jam berapapun kalau melihat kami siap untuk melakukan perbaikan, karena bagi kami air yang terbuang itu adalah rupiah. Bagi kami itu adalah pendapatan yang akhirnya menjadi tidak menjadi uang, tidak menjadi pendapatan bagi kami, sehingga itu juga menjadi kerugian, sehingga kami memang berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Luar biasa. Nah, Pak Nandang nih saya mau tanya. Pelayanan 24 jam nih Pak. Gimana? Apa yang sering pernah nggak yang kayak aja, sedikit kalau, ekstrim nih Pak? Mungkin tengah malam atau dini hari Pak? Pasti. Boleh diceritain? Kalau perlu putih nanti Mbak Nina telepon jam 2 ke saya ke pengaduan. Itu udah banyak. Jadi kita itu beberapa bulan terakhir ini dengan hujan deras tuh, kemarin aja terakhir aja jam 2 malam baru kerja. Nah, karena ada informasi di luar tadi dapat informasi dari pelanggan-pelanggan itu, kalau sudah ke pelayanan itu misalkan ada bocor-bocor, kita nunggu informasi dari masyarakat atau khususnya tadi pelanggan, informasi ada kebocoran, kita langsung perbaiki. Di luar itu yang di pipa Pranisi kita pantau 24 jam. Jadi ketahuan, oh ini airnya turun, ada apa? Nanti dari teman kita yang 24 jam itu inspeksi jalur. Inspeksi jalur, ketika ada ketahuan bocor, ada yang bocor, ada bocor, nanti tim langsung meluncur ke lokasi untuk perbaikan jam berapapun. Karena kan ada kedua kemungkinan, gangguan itu kita tahu dari pelanggan, dan gangguan itu kita tahu dari pantauan kita sendiri. Kalau dari pantauan kita itu yang pasti yang pipa transmisi, karena kita dipantau 24 jam di reservoir. Kalau airnya turun berarti ada gangguan, kita langsung inspeksi sendiri. Tapi kalau yang di lapangan, karena wilayahnya itu tadi 52.000 pelanggan, wilayah Kabupaten Tegal itu juga luas, kan nggak mungkin yang satu orang itu menelusuri semua jalur. Biasanya lebih ke ada bocor informasi, apalagi sekarang yang sering terjadi itu kan lagi banyak pembuatan drainase. Iya, betul. Terus penggalian kabel optik juga. Betul. Bocor, lapor. Ya kita ngerjakan mereka yang bocori, kita yang ngerjakan, dan kita tanpa pungut biaya juga. Mereka bocori, kita pungut biaya, kita perbaiki. Daerah paling ekstrim Pak, di mana itu Pak? Wilayah Bumi Jawa. Yang pernah kita paling ekstrim itu di wilayah Bumi Jawa di Duku Benda. Itu udah jauh ke wilayah kampung, terus pipanya juga di daerah-daerah persawahan. Itu antara mobil parkir dengan jalan itu hampir 3 kilo. Hampir 3 kilo. Udah jalan kaki. Udah kayak gitu bawa alatnya juga susah. Kan sering rusaknya karena pergeseran tanah. Kadang-kadang perbaikan itu ya ini juga maklum ke para pelanggan mungkin kalau suatu saat ada kejadian lagi di wilayah itu agak lamanya itu karena selesai hari ini
besok bocor lagi karena pergerakan tanah. Kalau bocornya normal karena tadi ke pacul, ke linggis dan lain sebagainya, kita selesai perbaikan udah pecah. Tapi kalau karena pergerakan tanah kan kita nggak tahu persis. Itu yang namanya kondisi alam. Iya. Kalau kondisi alam kita tidak bisa paksakan. Hari ini selesai, kadang-kadang kita di Paido baru perbaikan kemarin, udah perbaikan lagi. Tapi kadang-kadang ya maklum lah, yang namanya pelanggan pengen dilayani, Iya. kita berusaha maksimal untuk melayani, tapi kondisi alam yang tidak memungkinkan, Betul. itu juga menjadi faktor utama ketika pelanggan itu tidak terlayani 24 jam. Karena perbaikan yang pernah kita alami itu, perbaikan di Cempaka itu sampai 1 minggu baru selesai. Iya. Ya sedikit banyak mengganggu aliran ke pelanggan juga kan. Itu pernah, karena si pipanya nekak-nekuk, jalannya jauh, ketika udah tersambung, baru teman-teman baru pulang Baru mau nyampe pulang, kantor, udah baru geser nyampe lagi. kantor sudah kejadian lagi, kita balik lagi situ, itu full itu waktu itu. Kita pernah full 1 minggu itu 24 jam, jadi gantian orang terus. Nah, gantian karena memang itu baru mau ditinggal bocor lagi karena gerak tahun 2020 kalau nggak salah, 2020. Di 2020 Karena memang itu bukan karena bocornya pipanya atau error itu, tapi karena memang faktor alam itu. Itu yang kita sulit untuk menanggulanginya kalau sudah alam. Cuaca Ya, ekstrim cuaca. Nah, Itu jadi paling. mudah-mudahan nanti kalau udah lihat tayangan ini bisa saling ngerti aja ya. Ya. Karena Ya. semaksimal mungkin Perumda Tirta Ayu ini sudah 24 paling jam tidak loh pelayanan. paling tidak ketika ada yang seperti itu, ya mohon maaf, kita siap di Paido karena yang kita pelayan, tapi Siap paling di tidak setelah mereka mengetahui penyebabnya apa. Setelah kita jelasan masih belum mau mendengar penjelasan, oke lah, kita nggak masalah diomel-omel juga karena memang itu tugas kita. Iya. Tugas kita itu diomeli pelanggan lah. Siap di Paido. Iya, siap. Tapi memang kan dengan adanya medsos sekarang, Sangat membantu ya, informasi Pak. perbaikan Ya. itu sangat Kalau- membantu kalau karena sering- kita pasti update lah. Pas kapan kita memperbaiki, terus sedang progres berapa persen, atau kira-kira ngalir jam berapa juga kita informasikan melalui Boleh Facebook dikasih ataupun tahu Instagram. sosmednya apa aja nih Pak? Untuk Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Lebih Facebooknya Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal, di Instagramnya pun Perumda Tirta Ayu Perumda Kabupaten Tirta Tegal. Ayu Kabupaten Tegal, bisa dicari sendiri ya Jakpir Iya. Kemudian Pak Sugiharto ini kalem banget Iya. aja. Ada yang ingin disampaikan untuk ke 52.000 pelanggan dari Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal? Terima kasih Mbak Nina. Ji. Jadi salah satu indikator pola hidup bersih dan sehat yang dicanangkan Kementerian Kesehatan adalah penggunaan air bersih untuk kegiatan mandi, memasak, dan mencuci, serta mencuci tangan. Dan salah satu intervensi yang sudah Perumda lakukan adalah berupaya menciptakan, menyediakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sesuai Permenkes 492. Jadi untuk pelanggan PDAM khususnya dan masyarakat Kabupaten Tegal pada umumnya, jangan takut, jangan ragu untuk memanfaatkan air minum PDAM yang sudah melalui proses klorinasi yang syarat kesehatan sudah dijamin oleh Dinas Kesehatan. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih. Dari Pak Edi mungkin ingin ditambahkan Pak sebelum kita akhiri? Terima kasih Mbak Nia untuk Jakwi Radar dan seluruh pemirsa Radar Tegal. Berkaitan dengan pagi hari ini untuk informasi dan juga apa yang sudah kami lakukan selama ini dari Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya, sekitar 52.000 pelanggan. Kami memang secara maksimal berupaya terus untuk memberikan pelayanan memenuhi 3K, yaitu unsur kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sebenarnya harapannya itu adalah secara kualitas tentu sudah kita bahas bersama, memberikan air minum, memberikan pendistribusian air minum yang layak minum dan memenuhi syarat-syarat kesehatan dari sisi kualitas. Sedangkan dari sisi
kuantitas air yang kita distribusikan diharapkan juga bisa sesuai dengan apa ataupun jumlah kuantitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pelanggan. Sedangkan secara kontinuitas harapannya adalah bahwa pelanggan secara terus-menerus, secara 24 jam bisa menerima aliran air dari kami. Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pelanggan air minum di Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Luar biasa. Kemudian dari Pak Nandang mungkin Pak. Apalagi paling itu tadi kami mungkin lebih ke peran aktifnya masyarakat, terutama khususnya untuk pelanggan air minum, ketika melihat air keluar dari tanah yang mungkin diindikasikan itu bocor, mungkin nanti bisa lapor ke call center atau bagian pengaduan, akan kami segera tindak lanjuti biar pelayanan ke masyarakat, ke pelanggan juga tidak terganggu. Mungkin lebih itu aja. Umpan balik ya. Luar biasa sekali untuk ketiga narasumber dari Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang sudah hadir saat ini. Ada Pak Edi Maturnuwun, kemudian Pak Nandang juga terima kasih, Pak Sugiarto juga Ngipage, dan Jack Wiradar. Saya juga nih untuk Ceplok pamit untuk Ratek Show hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.